Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah statistik dengan judul distribusi probabilitas sampling. Dalam mempelajari statistika induktif, kita sering menjumpai istilah populasi dan sampel. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu mengenai definisi populasi dan definisi sampel. Oke, yang pertama definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi atau N besar. Jenis populasi ada dua, yaitu populasi berhingga atau terbatas dan populasi tak berhingga atau tidak terbatas. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu populasi disebut karakteristik populasi. Misalnya jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lain-lain. Hasil pengukuran karakteristik populasi disebut parameter populasi. Misalnya mean, standar deviasi, dan variansi, dan lain-lain. Kemudian definisi sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Banyaknya pengamatan dalam sampel disebut ukuran sampel atau N kecil. Jenis sampel ada dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu sampel disebut karakteristik sampel. Misalnya jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lain-lain. Hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel. Misalnya rata-rata, simpanan baku, dan varians. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni jenis dan metode sampling, di mana ada dua jenis sampling. Yang pertama adalah probability sampling, yakni di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada non-probability sampling, di mana setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, kedua jenis sampling ini akan dibagi menjadi beberapa metode random sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling ini dibagi menjadi 3 metode random, yaitu yang pertama simple random sampling, di mana metode ini menjamin bahwa setiap item dalam populasi memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk dipilih. Kemudian stratified random sampling. Metode ini membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang relatif homogen yang disebut strata. Kemudian ada systematic random sampling. Metode ini memilih sampel dari populasi dengan cara mengambil item-item pada populasi secara sistematis atau dengan urutan tertentu. Kemudian ada jenis sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling. Yang pertama ada accidental sampling, di mana sampel ini diambil secara kebetulan. Yang kedua ada purposive sampling, di mana sampel ini diambil dengan kriteria khusus. Yang ketiga ada kuota sampling, di mana sampel ini diambil dengan menetapkan jumlah atau kuota yang akan diambil. Kemudian pengambilan sampel. Pertama dengan pengembalian. Banyaknya sampel yang mungkin terambil sama dengan N besar pangkat N kecil. Yang kedua tanpa pengembalian. Banyaknya sampel yang mungkin terambil N kombinasi R. Kemudian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi atau presentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Kemudian terdapat dua macam, yaitu distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Kemudian distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Rumusnya yang pertama, jika pemilihan sampel dari populasi terbatas yakni mu x sama dengan mu, sigma x sama dengan sigma per akar N kecil. Jika diketahui N besar, maka perlu menambahkan rumus yakni N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Kemudian yang kedua, jika pemilihan sampel dari populasi tidak terbatas, yakni rumusnya mu x sama dengan mu, sigma x sama dengan sigma per akar N kecil.
Daftar distribusi normal sampling rata-rata untuk N lebih dari sama dengan 30. Yang pertama untuk populasi terbatas, di mana Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma X, atau Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma dibagi akar N kecil, dikali akar N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Kedua, untuk populasi tidak terbatas, di mana nilai Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma X, dan Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N kecil. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel yang sama besar yang mungkin dari satu populasi. Dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang bersifat komplement atau peristiwa binomial. Proporsi untuk populasi yakni P sama dengan X dibagi N besar. Proporsi untuk sampel yakni P sama dengan X dibagi N kecil. Rumusnya yang pertama dengan pengembalian, di mana nilai mu P kecil sama dengan P besar. Sigma P sama dengan akar P besar dalam kurung 1 dikurangi P besar dibagi N kecil sama dengan akar PQ dibagi N kecil. Yang kedua dengan pengembalian, di mana mu P kecil sama dengan P besar, sigma P kecil sama dengan akar P besar dikali dalam kurung 1 min P besar dibagi N kecil. Jika diketahui N besar, maka perlu menambahkan rumus yakni akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1, atau akar PQ dibagi N kecil. Dan jika diketahui N besarnya, maka kembali dimasukkan rumusnya yakni akar N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Yang ketiga, distribusi normal. Jika N-nya besar, yakni nilai Z sama dengan P kecil dikurangi P besar dibagi sigma P. Dan jika N-nya kecil, maka nilai Z sama dengan P kecil kurang lebih 1/2 dikali N dikurangi P besar dibagi sigma P. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yakni contoh soal mengenai distribusi sampling rata-rata, di mana soalnya yakni sebuah pabrik baja memproduksi plat memiliki daya renggang rata-rata 500 dan standar deviasi sebesar 20. Jika dipilih 100 sampel random dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Di sini diketahui mu atau rata-ratanya sama dengan 500, sigma atau standar deviasinya sama dengan 20, N kecilnya atau jumlah sampel sama dengan 100, dan X-nya sama dengan 496. Karena di soal ditanyakan rata-rata sampel akan kurang dari 496, maka pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari. Jadi ditanya P sama dengan X kurang dari 496. Kita jawab berarti mu X sama dengan mu sama dengan 500, sigma X sama dengan sigma dibagi akar N kecil sama dengan 20, dibagi akar 100 hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai Z, di mana rumus untuk mencari nilai Z yakni sama dengan dalam kurung X dikurangi mu dibagi sigma X sama dengan 496 dikurangi 500 dibagi 2, dan hasilnya adalah min 2. Kita lihat di tabel distribusi normal, di mana untuk membaca tabel ini kita harus melihat dua angka di belakang koma ya. Karena tadi hasilnya adalah min 2 atau 2, itu berarti dua angka di belakangnya adalah 0. Kita lihat di tabel 2,0 menunjukkan angka 0,4772. Itu berarti probabilitas atau P dalam kurung Z sama dengan min 2 sama dengan 0,4772.
Kita gambar kurvanya seperti ini, di mana garis tengah adalah mu. Kita ketahui tadi mu-nya adalah 500, kemudian x-nya adalah 496. Karena 496 kurang dari 500, jadi kita letakkan angka 496 di sisi kiri. Dan karena pertidaksamaannya tadi adalah kurang dari, jadi yang diarsir adalah sisi sebelah kiri. Daerah antara nilai x dan mu adalah nilai z, yaitu 0,4772. Kemudian kita cari nilai x kurang dari 496. Kita ketahui sebelumnya luas daerah di bawah kurva adalah 1, di mana setengah sisi kanan dan setengah sisi kiri. Jadi untuk mencari nilai x kurang dari 496 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4772, hasilnya adalah 0,0228 atau sama dengan 2,28%. Jadi, probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496 adalah 2,28%. Masuk ke contoh soal yang kedua, yakni contoh soal distribusi sampling proporsi. Soalnya, diketahui 10% dari siswa SD di Surabaya memakai sepatu Ardiles untuk olahraga. Misalkan dari populasi diambil sampel sebanyak 100 siswa, maka tentukan probabilitas bila dari sampel ternyata terdapat paling sedikit 18 siswa yang memakai sepatu Ardiles. Maka untuk itu kita tentukan mu p dan sigma p-nya terlebih dahulu. Dari soal diketahui p-nya sama dengan 10%, kemudian sampelnya atau n kecilnya adalah 100. Karena yang diketahui di situ paling sedikit 18 siswa, berarti x-nya adalah 18. Yang ditanyakan itu adalah mu p, sigma p, dan probabilitas paling sedikit siswa SD yang memakai sepatu Ardiles. Karena di soal ditanyakan adalah probabilitas paling sedikit 18 siswa, maka di sini pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari. Kita kerjakan. Mu p sama dengan p sama dengan 10%, berarti 0,1. Sigma p sama dengan akar p dalam kurung 1 min p dibagi dengan n kecil. Jadi di situ akar p-nya adalah 0,1 yang dikalikan dengan 1 min 0,1 dibagi dengan n kecil. N kecilnya adalah 100, berarti di sini akar 0,1 dikalikan dengan 0,9 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 0,03. Kita sudah tahu nih mu p dan sigma p-nya, tinggal masukkan ke nilai z-nya. Sebelum masuk ke nilai z, kita lihat p kecilnya di sini, di mana rumus mencari nilai p adalah x dibagi dengan n. X-nya adalah 18 dibagi dengan n-nya 100. Dan hasilnya adalah 0,18. Jadi untuk z-nya sama dengan p kecil dikurangi p besar dibagi dengan sigma p. Sama dengan 0,18 dikurangi 0,1 dibagi dengan sigma p-nya 0,03, hasilnya di situ adalah 2,667 sekian. Karena untuk tabel desimalnya hanya 2 angka di belakang koma, maka ini bisa Anda bulatkan menjadi 2,67. Kita sudah tahu nih nilai z-nya adalah 2,67. Jadi kita lihat di tabel distribusi normal atau tabel z, dan ternyata 2,67 menunjukkan angka 0,4962. Kita gambar kurvanya seperti ini, di mana garis tengah adalah P besar atau proporsinya adalah 0,1, kemudian P kecil atau populasinya adalah 0,18. Karena 0,18 lebih dari 0,1, jadi kita letakkan angka 0,18 di sisi kanan. Dan karena pertidaksamaannya tadi adalah lebih dari, jadi yang diarsir adalah sisi sebelah kanan. Daerah antara proporsi populasi dan proporsi sampel adalah nilai Z, yaitu 0,4962. Kemudian kita cari nilai P-nya untuk P lebih dari 18. Untuk mencari nilai P lebih dari 18 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4962, hasilnya adalah 0,0038 atau sama dengan 0,38%.
Jadi probabilitas bila dari sampel ternyata terdapat paling sedikit 18 siswa yang menggunakan sepatu Ardiles adalah 0,38%. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai distribusi probabilitas sampling. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.